Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat malam. Hari-hari ini kita sudah mulai diajak oleh gereja itu untuk merenungkan tentang tema-tema akhir zaman. Kita mulai diingatkan akan sabda Tuhan bahwa peziarahan kita di dunia ini ada akhirnya dan kita akan memulai peziarahan yang baru di dalam kerajaan surga. Maka bila kita merenungkan hidup kita saudara-saudari, kita menemukan bahwa tiada sesuatu dalam hidup ini yang abadi kecuali Tuhan. Tiada sesuatu yang tetap bertahan kecuali datang dari Tuhan. Tiada cinta yang tetap membara kecuali cinta Tuhan. Hanya Tuhan yang membuat kita mampu hidup dalam iman dan semakin iman itu mendalam. Harapan yang terus berkobar dan kasih yang terus membara. Namun demikian pada kenyataannya kita seringkali mengandalkan hidup ini pada kekuatan dunia. Walaupun tampaknya kekuatan dunia ini memberi kita kekuatan, tetapi pada akhirnya toh kita tahu bahwa semua kekuatan dunia ini akhirnya membawa kita pada penghayatan iman yang lebih artifisial. Membuat harapan kita semakin redup dan kasih kita menjadi semakin dingin. Langit dan bumi baru akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu, itu sabda Yesus kepada kita hari ini. Yesus dengan ini ingin menunjukkan kunci utama kepada kita bahwa bila kita ingin hidup bahagia, kuncinya itu adalah berpegang teguh kepada sabda Yesus. Berpegang sungguh-sungguh kepada sabda Yesus. Saudara-saudari, dalam perjalanan hidup kita mengalami sungguh bahwa sabda Tuhan itulah yang membuat hidup kita ini kuat. Hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Maka kita harus membiarkan pikiran dan hati kita ini dibimbing oleh sabda Tuhan. Yang bukan hanya menegur kita atas kesalahan-kesalahan yang kita buat, tetapi terutama meneguhkan kita dalam perjalanan hidup yang tampaknya tiada harapan. Sabda Tuhan itu mengobarkan hidup kita yang putus harapan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, kadang kita merasa sedih melihat realitas bahwa di tengah hidup kita yang serba mudah ini, di tengah pencapaian-pencapaian manusia yang begitu mutakhir, ternyata pada saat yang sama banyak di antara kita itu punya kesedihan yang mendalam. Bukan hanya mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Untuk mengatakan bukan hanya mereka yang secara ekonomi mereka terbatas. Bukan hanya mereka dalam keadaan sakit penyakit. Tetapi mereka yang hidupnya ekonominya baik pun, punya jabatan yang tinggi pun, ternyata di zaman ini banyak yang hatinya itu kosong akan Tuhan. Sedih kita mendengar ketika ada orang mengatakan, Romo, hidup saya tidak berharga. Mungkin Bapak Ibu juga mendengar, mungkin saudara-saudara juga mendengar ungkapan-ungkapan kesedihan saudara-saudari kita itu. Bukan tidak berkecukupan secara material. Bukan tidak berkecukupan kebanggaan, status. Tetapi rupanya di dalam hatinya itu ada sebuah jurang yang dalam. Di mana dia tidak mengalami sentuhan Allah yang penuh kasih itu. Saudara-saudari yang terkasih, ini kiranya salah satu dari sekian banyak alasan mengapa kita ini harus selalu kembali ke sumber utama kita, yaitu sabda Tuhan sendiri.
Mengapa kita harus kembali? Karena dalam sabda Tuhan kita menemukan sungguh-sungguh kebenaran yang sejati. Kebenaran yang tidak berubah-ubah. Dalam sabda Tuhan kita menemukan jaminan hidup yang pasti. Bila dalam kehidupan sehari-hari kita ini kita melihat, mendengar, merasakan kebenaran itu seolah tidak punya fondasi yang kokoh. Kebenaran itu bahkan bisa sangat relatif nilainya. Apa yang menurutmu benar, Anda buat. Apa yang menurutku benar, saya buat. Tidak ada sebuah kebenaran yang fundamental, yang bisa dijadikan sebagai rujukan hidup kita. Maka dalam sabda Tuhan itu, saudara-saudari, kita melihat sungguh-sungguh. Kita mendengar sungguh-sungguh. Dan merasakan sungguh-sungguh kebenaran yang sejati. Kebenaran yang tidak pelin-pelan. Prinsip yang teguh. Dalam sabda Tuhan itu, saya menemukan jaminan hidup yang pasti. Bahwa dalam Yesus itu ada keselamatan. Bukankah Yesus sendiri yang bersabda kepada kita, "Aku jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Saudara-saudari yang terkasih, kebenaran yang Yesus wartakan kepada kita itu, itulah yang sedang kita perjuangkan sampai saat ini. Itulah yang sedang Bapak Ibu perjuangkan sampai saat ini dengan susah payahnya, dengan jatuh bangunnya. Bahwa kita bersama-sama ingin sungguh-sungguh menghidupi apa yang Yesus ajarkan, perintah yang baru, yaitu perintah cinta kasih itu. Kita mau mengasihi sungguh-sungguh Allah yang adalah Bapa yang baik itu. Dan pada saat yang sama kita mau berjuang sungguh-sungguh untuk mengasihi saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam sabda Tuhan kita menemukan bahwa pengampunan itu menjadi kekuatan bagi orang beriman. Seringkali dunia ini memandang bahwa pengampunan itu menjadi tanda kelemahan. Tanda di mana kita tidak mampu membalaskan sesuatu kepada orang lain. Tetapi bagi Tuhan, pengampunan itu adalah tanda kekuatan, tanda kebesaran orang yang beriman. Saudara-saudari, lihatlah betapa tidak sedikit orang yang memahami sungguh dan mampu hidup dalam semangat pengampunan ini. Mungkin juga di antara kita bahwa pengampunan itu memang adalah sesuatu yang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa kita pikul. Saya menyadari saudara-saudari bahwa mengampuni itu bisa kita pandang sebagai sebuah kelemahan. Buat apa saya harus menerima engkau yang jelas-jelas melukai, yang jelas-jelas merugikan, yang jelas-jelas membuat hidup saya tidak bahagia. Itu di mata dunia tanda kelemahan. Lemah engkau bila engkau masih mau mengampuni orang yang jelas-jelas merugikan hidupmu. Tetapi bagi Allah ini adalah sebuah kekuatan, tanda kekuatan bila kita mau membiarkan hati kita ini terluka, membiarkan hati kita ini terpecah demi untuk mengampuni orang yang telah mengambil kebahagiaan kita. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah bahwa dalam sabda Tuhan kita menemukan bahwa kesetiaan memikul salib itulah yang menjadi jaminan kebahagiaan kita bersama. Maka apa yang dinubuatkan Nabi Daniel hari ini, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran itu akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selamanya. Saudara-saudari, jelas pesan Nabi Daniel ini kepada kita. Bila hidupmu, hidup saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian,
hidup saya tetap setia kepada Yesus, tetap mengandalkan sabdanya dalam hidup kita ini, maka jadilah kita menjadi cahaya-cahaya yang terus memberikan terang bagi banyak orang, dan kita akan menjadi seperti bintang-bintang yang bercahaya untuk selama-lamanya. Hidup saudara-saudari akan menjadi terang bagi banyak orang bila kita tetap setia kepada sabda Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, mari andalkan Tuhan, maka hidup kita ini akan terpelihara. Tuhan memberkati.